Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisa kualitatif anorganik, uji kation dan anion. Mari kita mulai teman-teman. Yang pertama, uji kualitatif anorganik. Apa sih analisa kualitatif itu? Analisa kualitatif adalah metode untuk mengidentifikasi jenis komponen, unsur senyawa atau gugus fungsi dalam suatu sampel, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya itu kuantitatif, dengan memanfaatkan sifat fisik, warna, bau, dan kelarutan, dan reaksi kimia khusus. Uji warna nyala, pengendapan, bereaksi untuk mendapatkan hasil seperti ada atau tidak ada. Hanya keberadaannya saja yang dikonfirmasi nanti. Dan analisa kualitatif ini nanti bisa jadi landasan untuk analisa kuantitatif. Berikut tahap-tahap analisa kualitatif anorganik. Yang pertama kita lakukan aja, ada uji pendahuluan. Di uji pendahuluan itu ada ini, ada ini pengeluaran bentuk, nyala, kelarutan, dan fisiknya lah. Identifikasi nanti setelah itu ada identifikasi kation dan anion dan uji konfirmasi. Uji pendahuluan, apa sih uji pendahuluan itu? Tujuannya memberikan petunjuk awal untuk mempercepat proses identifikasi. Ada pengamatan bentuk dan warna analit, ini organoleptik ya, sama pH juga, uji nyala, uji kelarutan, berapa ini. Di sini ada beberapa warna sampel jika dilarutkan dalam pelarutnya. Ada warna hijau, yaitu ada Ni2, Cr3, Cu2, Cr2O3, Hgi1, K2MnO4. Di warna biru ada Cu2 dan CO kobalt. Di warna merah ada timbal Pp3O2, AS2, S2, HgO, Hgi2, Sb2S2, CrO3, Cu2O, K3FeCN6 sama senyawa bikromat. Ada warna merah jambu, ada mangan, Mn2 dan CO2 atau kobalt. Warna kuning ada Fe, ada JDS, ada S2S3, SnS2, PbI2, HgO, K4FeCN, 3H2O sama senyawa kromat. Di warna coklat ada PpO2, JdO, Fe3O4, Ag3, AsO4, SNS, Fe2O3, FeOH3. Di warna hitam didominasi dengan logam. Ada PbS, ada CuS, ada CuO, ada HgS, ada Fs, ada Mn. Tapi kalau uji pendahuluan hanya dari warnanya saja kan masih terlalu universal ya, masih terlalu banyak ini senyawa-senyawanya. Kita lanjut ke uji pH. Asam, jika larutannya asam, mengubah kertas laktos menjadi merah. Jika larutannya basa, mengubah kertas laktos menjadi biru. Lalu ada sifat higroskopis. Sifat higroskopis ini menyerap air ya. Jadi ini kebanyakan adalah senyawa garam. Jadi ini adalah kebanyakan senyawa garam seperti Cl2, kalsium klorida, magnesium klorida, dan ferroklorida. Ini semua bersifat higroskopis. Bau atau aroma, bau cuka dari asam asetat, bau telur busuk dari H2S. Senyawa S nya ini yang bertelur, baunya menjadi bau busuk. Bau amonia dari garam-garam dan amonia, bau halogen, dan bau gas nitros. Lanjut ke uji nyala, identifikasi pada logam golongan 1 dan golongan 2 ya. Ini logam nyala itu mana tuh? Logam alkali dan alkali tanah. Nyala ya golongan 1 dan golongan 2 ya. Dari warna kuning mas itu. Oh ya, ini caranya kita memakai kawat. Kita ambil segi sampelnya, lalu kita panaskan di atas nyala api. Nanti dia warnanya menjadi apa, warna kobarannya menjadi apa. Ada warna kuning emas, berarti dia mengandung
ion natrium, ada warna ungu tua, yang kalium, merah bata, kalsium, merah darah, strontium, hijau kekuningan, barium, biru abu, ada PbAs, SpB, dan Cu, dan merah keunguan di lithium. Lalu kita ke uji kelarutan. Yang pertama-tama menggunakan aquades dari dingin dan panas. Ini caranya kita ambil sampel, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita kasih aquades. Pertama kita kasih aquades dulu jika dia kita kocok jika dia larut, lalu kita cek pH-nya. Jika dia pH-nya asam, berarti dia garam dari asam kuat dan basa lemah seperti CaCl3. Jika dia basa, berarti dia garam dari asam lemah dan basa kuat seperti Na2CO3 dan NaS. Jika dia netral, berarti dia garam yang kuat seperti NaCl, natrium klorida, atau NO3. Lalu kita encerkan dengan HCl, ada gelembung gas. Ini pengenceran dengan HCl ini sekaligus anion ya, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Jika ada gelembung gas lalu tercipta gas, kita bau tuh. Jika nggak ada baunya, dia kemungkinan besar ada di ini kalsium dioksida dan kalsium karbonat. Jika dia berbau seperti telur busuk, dia berarti kemungkinan besar mengandung ini H2S. Lalu ada HCl, kita menggunakan HCl pekat kontra ion ClMn yang tinggi dapat membantu melarutkan beberapa oksida logam seperti oksida besi melalui pembentukan ion kompleks klorida. Lalu ada HNO3 encer dan pekat. HNO3 adalah oksida terkuat yang melarutkan logam yang tidak bereaksi dengan HCl seperti Cu, Ag, dan sulfida logam berat yang sukar larut seperti CuS dan PbS. Aqua regia atau air raja. Caranya campurkan 3 volume HCl pekat tambah 1 volume HNO3 pekat, larutkan dalam air asam. Nah, air raja ini sangat korosif ya, makanya dia mampu melarutkan raja logam atau yaitu emas dan platina, dan sulfida yang sangat bandel seperti merkuri sulfida. Baik, kita masuk ke identifikasi kation. Nah, untuk identifikasi kation itu tahap analisanya paling teknis. Jadi prinsip utamanya adalah pengendapan bertingkat berdasarkan perbedaan nilai KSP, hasil kali kelarutan. Ini ya tabel ini adalah bentuk tabel skema pemisahan kation metode klasik yang menggunakan H2S. Yang pertama kita menggunakan HCl encer dalam kondisi asam tentu saja. Jika dia membentuk endapan atau membuat terjadi pengendapan yang berwarna putih, itu berarti itu termasuk golongan 1 atau golongan klorida, yaitu Ag+, Pb2+, Ag2+. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu penambahan gas H2S dalam suasana asam. Jika dia terjadi pengendapan, berarti itu termasuk golongan kation kedua, itu golongan sulfida asam seperti Cu2+, Ag2+, Di3+, Cd2+, AS, Sp, dan Sm. Lalu lanjut lagi golongan ketiga, ke tahapan ketiga, itu penambahan H2S dalam suasana basa. Jika terjadi pengendapan, maka itu berarti termasuk golongan 3, yaitu golongan sulfida basa atau hidroksid. Contohnya Fe3+, Al3+, Cr3+, Ne2+, Co2+, Mn, dan Zn. Lalu lanjut lagi penambahan ke amonium karbonat. Jika terjadi pengendapan, jadi sampel itu termasuk golongan 4, yaitu golongan karbonat seperti Ba2+, Sr2+, Ca2+. Lalu jika masih tidak terjadi pengendapan, itu berarti termasuk ke golongan kation golongan 5 atau kation golongan sisa ya, yaitu ada Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Lanjut ke identifikasi anion. Identifikasi anion itu tidak seteknis punyanya kation, tidak sekaku punyanya kation. Dia agak fleksibel lah, namun bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Terhadap reaksinya terhadap asan
yang menunjukkan identifikasi gas yang keluar. Pertama, golongan A reaksi dengan saja lancar. Garam-garam ini melepaskan gas jika diasamkan, seperti karbonat, sulfida, dan sulfit. Karbonat jika direaksikan dengan HCl, dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang membuat air kapur menjadi keruh. Memang nggak ada baunya ya kalau ini, cuma yang mengidentifikasi kalau dia mengandung karbon ini mengeluarkan air kapur ini. Yang kedua, sulfida tadi keluar bau H2S, ada bau tusuknya dan menghilangkan protes timbal asetat. Sulfit keluar gas SO2 yang seperti bau belerang terbakar. Golongan B reaksi dengan H2SO4, ada klorida, bromida, dan iodida dan nitrat. Klorida bereaksi dengan H2SO4 membentuk HCl. Cara mengidentifikasinya, asap putih jika didekatkan batang pengaduk ber-NH3. Jadi ada batang pengaduk, kita totolin NH3, kita dekatkan, itu akan membentuk asap putih. Terus ke bromida, uap coklat kemerahan bromida, ini berbahaya ya, toksik. Iodida membentuk uap ungu. Nitrat membentuk uap coklat NO2 jika dipanaskan dengan logam tembaga. Golongan C reaksi pengendapan, ada sulfat dan fosfat. Di sulfat, jika kita tambahkan BaCl, BaCl2, endapan putih BaSO4 tidak larut dalam asam apapun. Lalu fosfat, kita tambahkan amonium hidrat menjadi endapan kuning. Ini biasanya kalau tahu ini untuk reagen fosfor ya, uji fosfor spektrum. Lalu jika setelah menyebutkan bahan ke satu atau dua ion, lakukan uji spesifik untuk memastikan kebenarannya, atau kita katakan sebagai uji konfirmasi atau spot test ya. Jika kita duga sampel itu mengandung Fe3+, kita tambahkan larutan KSCN membentuk warna merah darah FeSCN2+. Jika sampelnya mengandung Pb2+, timbal, kita tambahkan larutan Ki akan membentuk endapan kuning emas atau Pbi2. Jika sampel mengandung amonium NH4+, tambahkan NaOH dan panaskan, akan mengeluarkan bau urin NH3 dan kertas lakmus merah jadi biru, jadi basah ya. Uji cincin coklat atau brown ring test itu spesifik untuk nitrat NO3+. Ya. Lalu kita lanjut ke bagian identifikasi kation. Bagiannya ya, kita akan jelaskan bagiannya. Tadi identifikasi kation, sebelumnya kan kita lakukan uji pendahuluan terlebih dahulu. Uji pendahuluan daur kamar laktis, uji nyala, uji kelautan, dan lain-lain. Kalau kita penambahan HCl lancar, jika dia membentuk endapan berwarna putih, berarti dia termasuk golongan kation golongan 1 ini tadi, G+, Bb+, Hg2, 2+. Kalau jika tidak, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penambahan H2S dalam suasana asam untuk kation golongan 2 jika ada endapannya. Jika ada endapannya, kita berarti termasuk golongan tidak asam, yaitu CO2+, Hg2+, B3+, dan JD2+, AS, SP, dan SN. Jika masih tidak ada, berarti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penambahan N-amonium sulfida atau H2S dalam kondisi basah. Jika dia membentuk endapan, berarti dia termasuk kation golongan 3 atau golongan sulfida basah atau hidroksida. Fe3+, Al3+, Cr3+, Ni2+, CO2+, Mn2+, dan Zn2+. Jika masih tidak ada, kita lanjut lagi dengan penambahan amonia karbonat, amonium karbonat, NH4 dua kali, dan CO3 dalam kondisi basah. Jika dia terbentuk endapan, berarti dia termasuk golongan kation golongan 4 atau golongan karbonat, yaitu Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Jika masih tidak ada lagi, berarti dia sampel itu termasuk kation golongan 5 atau golongan sisa, yaitu Mg2+, Na+, K+, dan NH4+. Lalu selanjutnya kita akan ke identifikasi anion. Nah, pertama
pertama kita tambahkan HCl encer. Jika dia mengeluarkan gas tadi ya, seperti yang jelaskan tadi ya, mengeluarkan gas, dia akan menghasilkan gas karbonat. Dia termasuk anion golongan A, atau contohnya karbonat, sulfida, dan sulfit. Jika karbon itu tadi mengeruhkan air kapur, tidak ada bau tapi dia mengeruhkan air kapur. Lalu sulfida, dia mengeluarkan bau telur busuk. Dan sulfit ini bau belerang terbakar. Penambahan H2SO4 pekat ada di klorida, bromida, dan iodida, dan nitrat. Klorida gas HCl, asap putih sekedar batang mengaduk ber-NH3. Bromida uap coklat kemerahan, iodida uap ungu, nitrat uap coklat NO2 jika panaskan dan program tembaga. Reaksi habis itu reaksi pengendapan anion jika terjadi pengendapan dia anion golongan C, yaitu sulfat dan fosfat. Lalu jika sudah melakukan itu semua tadi, kita melakukan uji konfirmasi untuk menentukan secara spesifik apa sih yang di dalam sampel itu. Contoh-contohnya ini ada brown ring test, CN merah ini untuk larutan, ini untuk Fe ya, ion Fe 3+, K penambahan Ki untuk ion timbal atau Pb, menambahkan NaOH dan dipanaskan untuk ini NH4. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dan kurang mengerti juga, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.